Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya, Karisma Mega, di channel Literasi Irmam. Sesuai Undang-Undang 43 Tahun 2007, fungsi perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan sepanjang hayat, pusat informasi, wahana penelitian, pelestarian, dan rekreasi. Sekarang kita tahu bahwa literasi mendapatkan tempat yang istimewa di Indonesia. Mumpung kita kehadiran narasumber pegiat literasi, yuk kita berbincang dengan salah satu narasumber kita. Sudah bersama saya, Pak Haji Arcan, selaku pegiat literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke substansi tema kita. Kali ini, apa yang harus dilakukan perpustakaan, khususnya perpustakaan desa di era literasi ini? Kita akan bertanya langsung kepada Pak Haji Arcan selaku pegiat literasi. Pak Haji, apa sih yang dinamakan literasi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi yang sangat kami banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa bersama podcast Irmam ya, Perpustakaan Desa Cangkring, Babul Ilmi. Alhamdulillah kita akan coba sharing ilmu saja, sharing informasi saja. Tadi sudah disampaikan oleh host yang cantik ini, luar biasa ini. Insya Allah ya, saya sampai deg-degan nih ya. Tadi dari Undang-Undang 43 2007 jelas bahwa sesungguhnya fungsi perpustakaan itu tidak jauh dari satu wahana pendidikan ya Mbak ya. Ya. Pendidikan belajar sepanjang hayat ya. Kedua ada penelitian ya. Ketiga ada pelestarian ya. Keempat ada rekreasi ya. Dan tidak kalah pentingnya pusat penelitian. Oleh karena itu awal-awal itu perpustakaan itu baik perpustakaan umum maupun perpustakaan desa itu harus lengkap koleksinya, referensinya, karena salah satunya sebagai bahan penelitian. Nah, kenapa ada fungsi pelestarian? Itu meyakinkan pada kita bahwa sesungguhnya buku itu tidak ada yang kadaluarsa. Semakin lama, semakin usianya, katakanlah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, justru itu yang harus dilestarikan ya. Oleh karena itu ada satu fungsi di perpustakaan, itu adalah fungsi pelestarian. Sekarang tadi disampaikan bahwa luar biasa nih literasi di Indonesia, sudah menggema, booming ya. Sesungguhnya ini sejak 2016 di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau nggak salah ya, itu meluncurkan satu program namanya GLN. Apa itu GLN? Bukan Gelo, bukan ya. Gerakan Literasi Nasional. 2016 itu ada namanya Gerakan Literasi Nasional yang diluncurkan programnya, kegiatannya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sana ada 3 unsur nih. Gerakan Literasi Nasional ini bisa berjalan ditopang dengan 3 unsur. Yang pertama, ke sekolah ya. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, keluarga. Oleh karena itu, Gerakan Literasi Nasional ini akan berjalan dengan baik, akan berhasil sesuai dengan yang direncanakan ketika 3 ini bergerak dalam satu fokus, yaitu literasi. Itu awalnya ya. Oleh karena itu, sejak 2016 ini fungsi perpustakaan ini bertambah secara otomatis. Di samping tadi yang 5 ya, itu ada lagi bagaimana perpustakaan ini menjadikan tempat sebagai pusat berkegiatan dan menjadikan perpustakaan ini sebagai tempat wahana untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu muncullah itu literasi ya. Kalau di perpustakaan ini literasi berbasis inklusi sosial. Nah, apa sih literasi itu yang sesungguhnya? Kan itu ya Mbak ya. Ini banyak yang barangkali lupa ya, sungguh lupa. Pasti sudah tahu tapi lupa. Kenapa? Karena ya barangkali sudah jarang lagi membaca ya. Kalaupun membaca ya membacanya profilnya orang ya, WA ya. Itu. Sesungguhnya literasi itu adalah kemampuan, serangkaian kemampuan individu ya, perorangan, kelompok ya,
untuk memahami, membaca, menulis, bahkan tidak sebatas itu, ya. Literasi itu harus mampu memecahkan masalah, memberikan solusi, menganalisa dari bacaan-bacaan yang dibaca itu. Jadi tidak sederhana apa sih literasi, baca tulis. Tidak sederhana itu, Mbak, ya. Namanya literasi, kalau baca tulis itu bagian daripada literasi. Itu sesungguhnya literasi sih itu, Mbak. Itu tidak jauh dari situlah secara umum, ya. Itu, Mbak, literasi itu. Baik. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh perpustakaan menghadapi era literasi ini? Nah, ini nih yang terpenting buat pengelola perpustakaan, ya. Wabil khusus perpustakaan desa. Karena sesungguhnya potensi yang ada di perpustakaan desa ini luar biasa. Makanya perpustakaan desa ini harus berkolaborasi, tidak bisa sendirian bekerjanya. Berkolaborasi dengan komponen-komponen yang ada di masyarakatnya. Kita harus bisa memetakan potensinya apa sih di perpustakaan desa itu. Mungkin kalau di Pantura ada yang potensinya nelayan, ada yang potensinya buat garam, ada yang potensinya pariwisata, ada yang potensinya pertanian dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pahami, harus kita petakan nih, potensinya apa di desa ini. Nah, kita kembali ketika kita sudah memahami, menganalisa potensi yang ada, baru kita masuk apa yang harus dilakukan nih oleh perpustakaan desa dalam rangka kita ikut program literasi. Karena sesungguhnya Mbak Karisma ini luar biasa, lupa terus nih. Sesungguhnya literasi itu dasar literasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi finansial, literasi sains, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan. Itu dasarnya ada 6. Dasar literasi itu ada 6. Nah, dari cabang-cabang literasi ini banyak sekali. Hampir di semua bidang, di semua garapan itu ada literasinya. Oleh karena itu, kalau tidak salah, ketika WHO itu mengatakan, ketika COVID-19 ya, COVID datang ke Indonesia itu luar biasa, sibuknya, repotnya ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di dunia. Maka WHO mengatakan bahwa ketika tingkat literasi suatu negara rendah, literasinya rendah, tadi kan literasi kan memahami, ya, menganalisa, kan, mencarikan solusinya, kan, ya, itu rendah, maka kos yang dikeluarkan oleh negara, oleh daerah, beban anggaran yang dikeluarkan oleh negara, oleh daerah itu akan berat, akan banyak. Nih, ketika literasinya. Nah, kemarin dibuktikan, ya, ketika kita kedatangan COVID-19 kemarin itu luar biasa itu, harus disuruh memakai masker aja luar biasa ya, harus dibentuk tim. Di desa aja kan ada tim COVID desa ya. Bagaimana itu timnya dibentuk, bagaimana ada operasi-operasi, dan itu semua tidak lepas dari anggaran. Oleh karena itu anggarannya sangat berat, sangat besar. Manakala masyarakat tingkat literasinya rendah. Kalau tingkat literasi kesehatannya tinggi, maka untuk memakai masker ini nggak perlu keluarkan biaya yang banyak. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa kalau kita memakai masker ini kepentingannya bukan hanya untuk saya sendiri, tapi kepentingan juga untuk orang lain. Pemahamannya itu sudah. Oleh karena itu nggak usah harus operasi, bentuk tim dan sebagainya. Itu satu bukti kecil. Itu ya. Jadi apa yang harus dipersiapkan oleh perpustakaan desa? Satu, memetakan potensi yang ada. Potensinya apa nih yang harus digarap? Skala prioritasnya apa nih yang harus digarap? Satu contoh di Cangkring. Di Cangkring ini mayoritasnya masih petani. Betul ya, Mbak ya? Masih petani, di samping industri ya. Industri kecil, UMKM, tapi petani masih dominan. Nah, ini yang harus digarap nih, prioritasnya apa? Petaninya, ya. Kita kerjasama dengan ibu-ibu PKK-nya, kerjasama dengan Karang Tarunanya, kerjasama dengan BUMDes-nya. Bagaimana kita menggarap potensi yang ada, itu yang pertama. Petakan dulu potensinya. Yang kedua, setelah dipetakan, berkolaborasi.
berkolaborasi dengan semua elemen yang ada di pemerintahan desa, yang ada di masyarakat Cangkring, yang ada di masyarakat setempat. Ada potensi apa? Yakin dalam satu desa ini pasti ada orang bersinergi, sehingga jalannya sendiri-sendiri. Jalannya sendiri-sendiri. Perpusdes jalan sendiri, Karang Taruna jalan sendiri, remaja-remaja masjidnya jalan sendiri, desanya jalan sendiri, sehingga tidak terasa. Akhirnya apa? Outputnya ini tidak jelas. Outputnya. Kalau kita berkolaborasi, nanti outputnya itu akan luar biasa, akan terasa. Nah, jadi kita sama-sama bekerja, sama-sama berkegiatan, tapi dalam satu tujuannya harus kita raih gitu loh. Jadi wong Cangkring sih keroyokan lah, kerja keroyokan gitu loh, kerja keroyokan. Bareng kerja untuk mencari suatu tujuan. Apa tujuannya? Bagaimana mensejahterakan masyarakat Cangkring. Itu yang harus dipersiapkan. Di samping perpustakaan juga harus menyiapkan koleksi-koleksi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sesuai dengan potensi, jangan sampai di Cangkring ya, yang harusnya potensi banyaknya adalah pertanian dan industri kecil, malah buku-bukunya nelayan ya. Apa perikanan, ya bolehlah kalau perikanan tawar ya. Jangan bagaimana membuat perahu ya. Nah, itu. Jadi Perpusdes juga harus harus bisa memetakan potensi itu. Referensinya harus tepat. Jadi ketika ada pemustaka, ada masyarakat datang ke Perpusdes, ke perpustakaan, cari buku bagaimana nih agar kita menanam padi tidak terserang hama. Nah, gitu. Bagaimana nih agar kita ternak ayam ini bisa unggul. Nah, itu loh. Jadi harus disiapkan juga. Harus disiapkan juga koleksinya, harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Itu ya, jadi beberapa langkah yang harus disiapkan oleh Perpusdes untuk masuk ke dalam literasi berbasis inklusi. Jadi sekarang perpustakaan tidak bisa nih, Mbak Karisma, hanya menyediakan buku doang. Sudah bukunya disediakan, ya, ada buat anak-anak main-main, selesai, bukan, nggak bisa sampai situ. Perpustakaan sekarang ini jadi sudah harus mengembangkan. Perpustakaan harus update, ya, perpustakaan harus update, nggak bisa konvensional terus, nggak bisa, harus update ya. Nah, sekarang yang lagi masif dari pusat itu adalah bagaimana perpustakaan itu mampu mengembangkan kegiatan literasi berbasis inklusi sosial. Apa sih kegiatannya? Kan gitu ya. Apa sih kegiatannya? Salah satunya prinsipnya adalah bagaimana perpustakaan ini berkegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan dalam arti ekonomi, kesejahteraan dalam arti ilmu pengetahuan, ya, jadi banyak hal. Nah, itu yang harus dilakukan. Dan yang terpenting, pengelola perpustakaan itu harus mampu mengkolaborasikan tadi dan menjadikan perpustakaan ini sebagai pusat berkegiatan. Insya Allah kalau itu dilaksanakan oleh perpustakaan akan terasa manfaatnya untuk masyarakat. Jadi perpustakaan image-nya ya bukan hanya tempat tongkrongan buku, pinjam buku, baca buku, selesai. Bukan itu, ya. Tapi perpustakaan lebih dari itu. Sebagai tempat informasi, apalagi di kebanyakan perpustakaan sekarang sudah ada wifi-nya, ya. Bisa kita selancar di situ, mencari-cari bagaimana ini cara menernak yang baik, bertani yang baik, bahkan mungkin berdagang yang baik. Bisa itu. Jadi itu Mbak Karisma, beberapa yang harus disiapkan perpustakaan, khususnya perpustakaan desa, dalam rangka mengupdate, dalam rangka mengembangkan literasi berbasis inklusi sosial. Itu. Ada pertanyaan yang ketiga, bisa dijelaskan Pak, ada berapa literasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah itu, jadi literasi itu kan kecakapan tuh, kemampuan ya, kecakapan menganalisa ya, membaca, menulis, menganalisa. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sesungguhnya literasi itu dalam semua kegiatan, dalam semua bidang, bidang kesehatan, bidang pendidikan apalagi, ya, bidang sainsnya, ilmu pengetahuannya, bidang apalagi itu, bidang kewargaan, ya, budayanya. Jadi hampir di setiap lini kehidupan itu ada literasinya. Cuman tadi sesungguhnya
dasarnya literasi itu tadi ada berapa? Ada 6 kalau nggak salah. Ya, itu dasar literasi itu ada 6. Satu, baca tulis. Ya, baca tulis itu yang paling awal itu adalah baca tulis. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang mampu melaksanakan paham literasi digital kalau tidak bisa baca tulis. Kan itu ya Mbak Karisma ya. Jadi ada itu. Pertama itu adalah literasi baca tulis. Yang kedua, numerasi, tentang simbol-simbol, tentang angka-angka, tentang ya matematika dan sebagainya. Ya. Tuh. Yang ketiga, sains, ilmu pengetahuan. Ya. Keempat, finansial. Apa finansial? Biasanya finansial ini adalah merencanakan manajemen tentang keuangan, ya. Tentang keuangan. Terus apa lagi? Digital, ya. Nah, sekarang nih di era digitalisasi ini luar biasa nih masifnya. Kita ketinggalan kalau tidak melaksanakan literasi digital. Tapi yang terpenting adalah literasi digital itu tujuan utamanya adalah bagaimana memanfaatkan dunia digitalisasi ini dengan baik, dengan tanggung jawab. Sehingga tidak lagi ada yang namanya berita-berita hoax, berita bohong dan sebagainya. Nah, itu terjadi ketika kita tidak bijak dalam menggunakan itu. Dan yang terakhir, literasi budaya dan kewargaan. Nah, bagaimana nih kita melestarikan budaya kita? Kita tahu sekarang ini budaya kita ini agak tergeser nih. Budaya-budaya, apalagi budaya-budaya yang tradisional kan, sudah mulai jauh ya kan Mbak Karis ya? Mbak Karis dan Mbak Risma nih ya. Udah mulai jauh kan. Anak-anak muda kita sudah enggan itu untuk melestarikan kebudayaan tradisional. Nah, ini penting. Jangan sampai nanti kalau sudah diklaim oleh negara lain baru ribut. Itu milik kita, itu milik Indonesia. Sementara tidak mau melestarikan, tidak mau mengembangkan dan sebagainya. Itu jadi dasar-dasarnya itu tadi 6. Tapi sesungguhnya literasi itu semua elemen itu semua kegiatan itu mengandung literasi. Jadi itu. Jadi literasi itu bukan hanya baca tulis doang ya. Memang dasarnya itu barangkali ya. Yang paling utama adalah baca tulis, karena dengan baca tulis kita akan mampu melaksanakan literasi yang lainnya. Itu Mbak Riz. Pertanyaan yang terakhir, sepenting apa sih literasi dalam kehidupan? Amat sangat penting ya. Kenapa saya sampaikan amat sangat penting tadi? Karena dengan literasi kita mampu, di samping kita membaca ya, kita memahami, di samping kita mampu memetakan apa sih yang dibaca ini ya, bacakan. Bahkan kita bisa mampu mengambil solusinya. Kalau ada permasalahan-permasalahan itu kita mampu mengambil solusinya. Orang itu literasi ini amat sangat penting. Makanya sejak 2016 tadi ya, sekarang di RPJMN pun muncul itu literasi ya. Bagaimana perpustakaan dengan perpustakaan meningkatkan kesejahteraan, bagaimana literasi bisa berkembang di masyarakat. Nah, sementara di kabupaten ya, di daerah lah ya, itu masih berkutat tentang gemar membaca, ya kan? Budaya membaca, tingkat baca yang rendah, konon seperti itu. Ya. Sementara di pusat literasi, makanya ini lompatan yang luar biasa ya, luar biasa. Dan sekali lagi, ketika kita memahami literasi, ketika kita literasinya tinggi, maka kehidupannya akan sejahtera. Kondusivitas daerahnya akan terjaga karena masing-masing warganya mampu dan memahami tentang itu. Jadi itu penting Mbak Risma, penting sekali itu literasi. Makanya sekali lagi kami mengajak ke sahabat literasi, yuk ya, kita tingkatkan lagi. Karena tidak ada orang yang mampu memahami suatu masalah tanpa membaca. Ini dasarnya. Yuk kita tingkatkan lagi membaca kita ya. Sekarang sudah ada e-booknya ya, dan lain sebagainya ya. Perpustakaan juga sudah banyak koleksinya. Yuk manfaatkan itu. Jangan sampai kita menyesal nanti ya. Ketika kita tidak banyak pengetahuan, tidak banyak wawasan, maka ketika kita terjun ke masyarakat, nanti kita menjadi manusia-manusia yang tidak manfaat. Bahkan keberadaannya dianggap tidak ada. Ini masalah ini. Ini masalah ini ya. Jadi yuk sahabat literasi, yuk tingkatkan iqra kita,
Mari kita baca, kita baca. Barangkali itu Mbak Risma yang bisa kami sampaikan. Ada lagi? Sudah Pak, sepertinya makasih kami ucapkan penjelasannya dan ilmunya sangat banyak sekali. Semoga sahabat perpustakaan bisa lebih memahami tentang literasi. Amin. Baik, terima kasih nih Mbak Risma, sahabat literasi. Terima kasih juga. Mohon maaf nih, manakala ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sahabat literasi.